Sahabat Akela, dalam video ini saya akan tunjukkan sebuah pola bagaimana saya bisa mengidentifikasikan adanya crypto bubble sejak Desember 2021 seperti yang saya tunjukkan dalam video sebelumnya yang saya sudah pernah upload di channel ini. Saya akan berusaha tunjukkan kepada Anda kemiripan yang terjadi seperti di tahun 2008, tahun 2000 dengan apa yang terjadi di tahun 2022. Ya, di tahun 2000 juga ada terjadi dot-com bubble burst. Di tahun 2008 itu terjadi subprime mortgage crash. Dan bagaimana apa yang terjadi di tahun 2022? Karena di tahun ini juga ada aset bubble yang juga burst. Dan kejadiannya juga mirip, ya ini adalah bubble-nya sama-sama dimulai ketika adanya likuiditas dari The Fed dan berakhir ketika The Fed melakukan tapering dan berusaha untuk melakukan pengetatan. Sama-sama bermula dari centralized financial institution seperti di tahun 2008, dalam hal ini adalah bank, dan centralized crypto exchange yang terjadi di tahun 2022. Sama-sama menggunakan fractional reserve system, yakni menggunakan dana nasabah untuk keperluan lain di luar sepengetahuan atau persetujuan nasabah. Nah, teman-teman, apa yang terjadi dengan salah satu crypto exchange terbesar, FTX? Video ini cukup panjang karena saya menunjukkan kesamaan pola yang terjadi di tahun 2008 dengan apa yang terjadi di tahun 2022 ini. Karena itu, saya membuatnya menjadi 2 episode. Seperti biasa, video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System, pusat pembelajaran investasi dan derivatif. Bursa saham Amerika meliputi US stock, ETF, dan derivatif termasuk futures, options, dan options on futures. Jika Anda ingin belajar tentang investasi maupun trading di Bursa Amerika, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Teman-teman semua, saya akan tunjukkan kepada Anda sekarang. Jadi di tahun 2021 akhir, semenjak akhir 2021, mulai 10 Desember 2021, saya sudah bikin video ini, ya, mengenali penyebab serta bagaimana berakhirnya suatu aset bubble. Ya. Dan di dalam video ini saya membahas bahwa ada satu aset bubble dan itu adalah kripto. Ya, dan di video ini saya sudah mengindikasikan bahwa kripto bubble dan mulai berpotensi untuk masuk ke burst, ya, berakhir bubble-nya. Bagi teman-teman yang ketinggalan video ini bisa lihat di atas ini, ya. Nah, kemudian sesudah itu di bulan Februari 2022, ya bulan Februari 2022, tepatnya tanggal 22 Februari, saya juga posting di Facebook, judulnya adalah New Gold or New CDO. Ya, ini adalah komentar saya yang sangat sinis terhadap apa? Terhadap komentarnya atau berita headline yang ada di CNBC dan The Times. Ya, dan kalau Anda cermati ya, di bulan Maret 2021, linknya ini nanti saya berikan di kolom deskripsi di bawah. Ya. Goldman Sachs itu mulai menawarkan Bitcoin dan kripto kepada nasabahnya. Saya bukan masalah dengan Bitcoin atau kriptonya, tapi timing nawarinnya itu adalah Maret 2021. Oke, dan ini dia tawarkan ke nasabahnya. Terus kemudian di awal Januari 2022, ketika The Fed sudah tapering dan mulai akan naikkan suku bunga, ya, itu mereka mengupgrade Bitcoin dan dia targetkan $100.000. Ya, linknya ada di situ. Saya tidak mempermasalahkan Bitcoin dan
kriptonya lagi-lagi, tapi yang saya permasalahkan adalah timingnya, ya, Goldman Sachs. Karena kejadian polanya mirip banget. Kalau Anda lihat, ya, di tanggal 24 Juli 2015, CEO Goldman, ya, ini adalah Lloyd Blankfein, ya, Lloyd Blankfein, dan timnya dipanggil Kongres. Kenapa? Karena mereka diadili. Mereka menjual sesuatu yang udah jelas-jelas bakal bodong, dijual ke nasabahnya. Sehingga ketika nasabahnya loss, dia yang profit gitu. Oke? Dan Anda juga bisa lihat linknya ada saya berikan di kolom deskripsi di bawah. Anda lihat ini. Makanya saya bilang, ya, ini new gold atau new CDO. Ya, mereka tawarkan ini, jangan-jangan mereka malah ngejual Bitcoin mereka ke nasabahnya mereka gitu langsung. Dan posisi ngejualnya cakep banget lagi ya. Mereka jualannya di situ Maret 2021 dan Januari 2022. Tepat di posisi puncaknya banget sebelum dia turun banyak kayak begini. Kemudian di bulan Juli saya lagi-lagi mengkonfirmasi, ya, bahwa bubble ini sudah pecah. Pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa mendeteksi, mengidentifikasi bahwa bubble terjadi jauh sebelum ini, ya, di akhir Desember 2021 saya sudah sebutkan, dan bubble burst-nya dimulai. Dari mana saya bisa tahu? Karena jawabnya adalah karena polanya mirip sekali seperti apa yang saya alami di tahun 2008. Oke, saya akan jelaskan sekarang. Kita ke 2008 dulu. Di tahun 2007, ya, jadi sebelum 2008, ya, saya tarik mundur lagi sedikit. 2007 ada satu perusahaan namanya Bear Stearns dulu bermasalah. Terus kemudian oleh permintaan Bernanke, oleh The Fed, ya, JP Morgan yang ambil alih ini, Bear Stearns ini, ya. Bear Stearns ini bermasalah kenapa? Karena dia pegang CDO banyak, ya, credit debt obligation yang nggak laku dijual, nggak liquid intinya. Nah, kemudian setahun sesudah itu terjadi kasus yang jauh lebih besar, dan itu adalah Lehman Brothers. Ini yang ada di gambar ini adalah CEO Lehman namanya Richard Fuld. Dia barusan mengajukan Chapter 11, ya, kebangkrutan. Kenapa bank-bank besar ini bisa bangkrut kayak begini? Jawabnya adalah karena sistemnya memang memungkinkan demikian. Namanya Fractional Reserve Banking System. Kayak gimana itu Fractional Reserve Banking System? Secara singkat saya jelasin kepada Anda, kira-kira modelnya kayak begini. Ini ilustrasi apabila ada kesamaan nama itu hanyalah kebetulan belaka. Misalkan ada satu bank namanya Bank Thoib kayak begini, dan kemudian ada teman saya namanya Andy, dan Andy ini menabung di Bank Thoib ini $10.000. Kemudian apa yang terjadi sesudah uang ini disetor, ya, tanpa persetujuan, tanpa sepengetahuan yang nyetorin duit oleh Bank Thoib, uang ini dipinjamkan ke orang lain. Nah, dalam contoh ini misalnya namanya Yu ini. Oke, $9.000 nih, mari. Oke. Coba teliti ya. Jika ada orang yang melakukan kayak begini, statusnya bukan bank, dia adalah perorangan atau perusahaan bukan bank, dititipin duit, dan duit tersebut dipergunakan untuk keperluan lain, apakah diutangkan ke orang lain, ya, bunganya dia ngambil dan seterusnya. Namanya apa itu? Itu namanya tindak pidana penggelapan, diancam oleh pasal 372 KUHP, Bapak Ibu. Oke, ini dia nih kayak gini nih, ya, menggelapkan namanya. Nah, tapi bank beda, bank punya special privilege. Ini bukan penggelapan kalau bank. Dan ayo saya teruskan. Oleh ibu ini, uang ini tentu tidak dibawa pulang, ditaruh di bawah bantal gitu, enggak. Tapi ditabung lagi, disimpan lagi di bank ini. Nah, apa yang terjadi? Uang ini oleh Bank Thoib ini sekarang dipinjamkan lagi ke orang lain lagi. Dan sama ditabung lagi di bank ini, dan dipinjamkan lagi ke orang lain lagi. Kemudian ditabung lagi di bank ini. Ya. Sampai tahap ini Anda bisa lihat kalau di jumlah ini total semua,
uang yang disimpan di bank itu totalnya ada 34.390, sementara yang dipinjamkan oleh bank totalnya ada 24.390. Padahal uang fisiknya itu cuma 10.000 loh. Oke. Maka terjadilah yang namanya leverage debt, ya, hutang yang terleverage. Kenapa? Karena bank ini memberikan pinjaman sebesar 24.000 dan memberikan IOU, ya, catatan kepada orang-orang ini tadi uang sejumlah 34.390. Ini yang namanya istilahnya leverage, ya, leverage debt tepatnya. Nah, saya jelaskan sekarang apa yang terjadi di tahun 2008 secara singkat, ya. Awal muasalnya ada investment bank, dan investment bank ini itu dapat ide brilian, ya, ini adalah menggabungkan, mengkoneksikan antara Wall Street dengan Main Street. Ya, ini adalah mereka membeli kontrak KPR atau mortgage dari mortgage provider. Mortgage provider itu ada Fannie Mae, Freddie Mac terbesar, ya, di Amerika. Terus kemudian ada Washington Mutual, ada Countrywide Financial. Investment bank contohnya adalah JP Morgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Goldman Sachs, dan seterusnya. Nah, untuk apa mereka beli kontrak KPR ini, kontrak mortgage ini? Karena ini oleh mereka mau dikemas, direpackaging lagi menjadi satu obligasi reksadana pendapatan tetap atau instrumen pendapatan tetap. Namanya adalah CDO, Credit Debt Obligation. Ya, dan ini dijual ke investor dengan bunga yang jauh lebih tinggi daripada bunganya obligasi pemerintah. Dan laris lah, singkat cerita ini laris. Dan ketika investor beli CDO ini, dan uang tentu mengalir masuk ke investment bank, dan sama investment bank digunakan lagi untuk beli mortgage contract lagi, dikemas lagi jadi CDO, dan CDO dijual ke investor. Sampai suatu ketika, ya, mortgage contract yang digunakan untuk bikin CDO ini udah habis, nggak ada lagi orang Amerika yang layak untuk dapat mortgage, ya, dapat KPR. Timbullah ide baru, ya, ini adalah kan kalau misalnya ada orang yang kredit rumah, kalau dia gagal bayar, maka tentu rumahnya disita dan kemudian dilelang atau foreclosure. Dan kalau foreclosure, maka berhubung harga rumah selalu naik terus, ya, mortgage providernya nggak loss dong, ya. Nah, maka ngapain sih kok kalau orang mau mortgage, ngajukan KPR, kok pakai harus disurvei, harus studi kelayakan bisa bayar utang, kenapa harus ada evaluasi, kenapa harus ada surat keterangan gaji, dan kenapa juga harus ada DP. Ya, udahlah, nggak pakai tuh semua surat keterangan gaji, nggak perlu, tidak perlu kredit skor, tidak perlu macam-macam. Yang jelas adalah KTP aja cukup. Ya, tidak pakai DP. Dalam waktu 24 jam kreditnya udah cair. Wah, keren kan? Nah, CDO model baru ini itu berarti berbasis subprime mortgage contract, ya, makanya disebut subprime. Ya, dia kelas bawah. Karena tidak pakai evaluasi, bisa membayar angsuran. Nah, subprime mortgage ini dibeli oleh investment bank dan dirubah lagi jadi subprime CDO, dijual kembali investor happy, terus kemudian duit masuk ke investment bank, dan prosesnya jalan lagi kayak begitu, membuat investment bank ini sekarang, ya, dia profitnya tambah banyak, ya, revenue-nya, omsetnya dia berkembang bagus. Ketika ada pembayaran cicilan dari mortgage, ya, ada mortgage payment, maka sekarang CDO ini tadi dia ada kelasnya. Ada yang paling konservatif, AAA ini memperoleh prioritas pembayaran cicilan terlebih dahulu. Terus kemudian BBB, sesudah A terbayar maka B terbayar. Sesudah B terbayar maka baru C yang terbayar, kayak gitu. Ya, AAA, BBB, CCC. Ini ada konsultan peringkatnya, itu yang nilai ada Standard & Poor's, Moody's, Fitch, dan seterusnya itu, ya. Nah,
Berhubung ini adalah subprime mortgage, maka tentu risiko gagal bayarnya besar. Dan memang benar yang terjadi adalah foreclosure, banyak foreclosure berjamaah nih sekarang, semua pada foreclosure, pada sita semua. Maka yang terjadi adalah pembayaran angsurannya ini sekarang macet, ini juga macet, ini juga macet, semuanya macet semua. Maka ketika macet semua, bagaimana nasibnya dengan bank yang sudah kadung pegang CDO banyak belum sempat jual ke nasabah, maka ya dia nggak bisa jual ini. Sementara ingat, karena FRB, fractional reserve banking, yang digunakan untuk bikin CDO ini tadi adalah duitnya nasabahnya sendiri kan gitu kan, yang nabung di tempatnya dia. Ketika duit ini mau ditarik sekarang, dia ngalami yang namanya bank run atau KK kalau di Indonesia, kalah clearing, duitnya nggak ada. Sudah kadung dibikin CDO. Ya lah, terus gimana? Maka itulah yang terjadi. Bank terbesar nomor 4 di Amerika, nama Lehman Brothers, itu sekarang bangkrut atau Chapter 11. Nah, menariknya adalah kebangkrutan Lehman ini ternyata mengandung efek domino. Yang pegang CDO-nya Lehman itu ternyata banyak. Dan berdasarkan pengakuan mereka, Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, dan seterusnya ini semua, mereka sudah mengasuransikan CDO mereka dengan menggunakan instrumen yang namanya CDS. CDS itu adalah Credit Default Swap, CDS. Ya, yang menerbitkan CDS atau asuransi CDO itu adalah satu perusahaan namanya AIG. Total uang pertanggungan yang dipikul oleh AIG apabila semuanya ngeklaim itu adalah 600 miliar dolar. Ya, nggak mungkin bisa bayar itu AIG. Karena itu dari situ muncullah istilah baru namanya too big to fail. Terlalu besar kalau dibiarkan bangkrut. Kalau di Indonesia diterjemahkan menjadi namanya berdampak sistemik. Oke. Nah, karena berdampak sistemik, maka kedua orang ini sekarang, ya singkat cerita, yang belakang sana itu Ben Bernanke, itu adalah chairman-nya The Fed, yang ini lagi bicara ini adalah Henry Paulson, ini adalah US Treasury Secretary. Mereka mengajukan yang namanya TARP. TARP itu adalah Trouble Asset Relief Program, yakni rancangan undang-undang yang mereka ajukan ke Kongres Amerika supaya mereka bisa mengambil alih semua aset bermasalah itu tadi. Ya, dengan demikian bank-bank ini tadi dia tidak kekurangan likuiditas. Dan itu disetujui, kita tahu 600 miliar QE1, terus kemudian QE2 adalah 700 miliar dan berikutnya total sampai 4,5 triliun. Semua bank-bank ini selamat, ekonomi Amerika selamat. Akan tetapi di tahun 2009 muncullah banyak protes. Salah satu protes yang muncul itu adalah dari satu orang yang sampai sekarang tidak tahu nama orang aslinya siapa. Namanya Satoshi Nakamoto. Ya, Anda bisa lihat proposalnya yang disebut white paper. Ini ada di websitenya Bitcoin. Ya, saya ambil alinea pertama, saya kutip bunyinya begini. Satoshi Nakamoto pada dasarnya mengusulkan, ya, Anda fokus sebentar, saya akan berusaha clarify. Ya, saya akan berusaha klarifikasi. Jadi jangan berpandangan negatif dulu terhadap kripto atau Bitcoin. Usahakan pikiran Anda senetral mungkin. Ya, open your mind dan perhatikan baik-baik. Dia mengusulkan sebagai alternatif, solusi alternatif, pengganti daripada sistem fractional reserve banking yang sudah terbukti gagal di tahun 2008. Dia mengajukan a purely peer-to-peer version of electronic cash. Jadi ada media pembayaran baru dalam bentuk elektronik yang ditransaksikan melalui jaringan peer-to-peer dan berjalan secara langsung antara kedua belah pihak, baik pengirim uang maupun penerima uang,
tanpa melalui perantaraan sebuah institusi keuangan. Jadi untuk transfer duit dari satu titik ke titik berikutnya tidak lagi butuh bank. Nah, Anda perhatikan lagi, digital signature provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required. Dengan kata lain, dia mau menghilangkan ketergantungan terhadap trusted third party. Maksudnya apa itu? Anda ingat tadi ilustrasi saya mengenai FRB, Fractional Reserve Banking? Kendati pun sudah saya berikan kenyataannya bahwa semua bank di dunia termasuk bank yang kita pakai di Indonesia itu adalah pakai sistem FRB. Tapi apakah Anda berhenti nabung duit, berhenti nyimpan duit di bank? Enggak kan? Kita tetap aja masih tetap nabung di situ. Kenapa demikian? Karena ada trust. Bank ini kita mau nabung di sana, kenapa dasarnya? Karena percaya. Kenapa percaya? Karena percaya ini didasarkan atas adanya jaminan. Ya, trust yang didasarkan oleh jaminan. Jaminannya apa? Yang menjamin adalah namanya lembaga penjamin simpanan. Kalau di Amerika namanya FDIC, ya, Federal Deposit Insurance Corps, ya, FDIC. Nah, kita perhatikan lagi sekarang. Berarti yang ingin dilakukan atau goalnya Satoshi Nakamoto adalah menggantikan trusted third party atau bank, ya, dengan peer-to-peer network yang memvalidasi transaksi dengan menggunakan timestamp, ya, dengan cara hashing, ya, dalam sebuah ongoing chain of hash-based proof of work yang digunakan untuk menggantikan ini tadi, ya, trusted third party atau bank, ya, forming a record that cannot be changed without redoing the proof of work. Berarti saya simpulkan sekarang, Anda perhatikan, ada trusted centralized bank as intermediary, perantara. Kalau kita mau transfer dari satu titik dari saya ke teman saya misalnya, maka saya transfernya lewat mana? Saya setornya duitnya lewat bank. Dari bank akan kirim ke teman saya itu tadi, kan gitu kan. Berarti dengan kata lain, saya melalui jasa perantara. Dan jasa perantara ini itu centralized. Kenapa? Karena dia di bawah bank sentral, ada manajemennya, dan dia, saya percaya, trusted centralized bank as intermediary, ya, intermediary ini perantara. Nah, Satoshi berusaha untuk menghilangkan ketergantungan kita terhadap ini. Jadi kalau konsep Bitcoin ini berjalan dengan baik di kehidupan kita, bahwa Bitcoin ini bisa menjadi alat pembayaran, ya, kita bisa mentransfer value dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa diperlukan lagi intermediary yang kita butuh percaya, ya, dimana ini digantikan, intermediary ini digantikan dengan hash-based proof of work, peer-to-peer network yang disebut blockchain. Maka tercapailah satu kondisi ideal di mana, ya, nggak butuh lagi bank sebagai perantara. Ini main goalnya kripto. Oke. Nah, akan tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Bitcoin ini ternyata berkembang hebat. Mungkin Satoshi sendiri tidak menyangka bahwa ternyata bisa berkembang demikian hebat. Di tahun 2015 muncul satu kripto baru yang sangat revolusioner, dan ini diawali dari white paper-nya yang diluncurkan di tahun 2014 oleh satu anak muda namanya Vitalik Buterin. Vitalik berangkat dari berbagai keterbatasan yang ada pada blockchain Bitcoin, ya, mulai dari Turing incomplete dan seterusnya. Saya tidak mau bahas terlalu teknis.
Akan tetapi dari Ethereum lahirlah satu terobosan baru yang kita kenal dengan nama smart contract. Singkatnya adalah ketika blockchain Bitcoin itu hanya bisa mentransfer value dari satu node, satu titik ke titik yang lain, maka Ethereum ini kita dengan menggunakan smart contract kita bisa mentransfer sebuah program, dan program itu berarti kita bisa mentransfer anything. Ya, Anda mau minta apa? Mau minta transfer aplikasi digital apps, game, gambar, lagu, musik, atau bahkan struktur organisasi, atau bahkan jaringan baru lagi, anything, ya, karena Anda bisa mentransfer sebuah program di situ, ya, pada jaringan Ethereum, ya, Ethereum Smart Chain. Nah, karena itu begitu lahir Ethereum, pertumbuhan kripto ini langsung meroket. Ada begitu banyak orang yang tidak mau ketinggalan kereta terhadap bertumbuhnya kripto ini, sehingga ada banyak orang yang ingin masuk sekarang dari dunia uang fiat, uang rupiah, dolar itu namanya uang fiat, yang tadi saya sebut fractional reserve banking system itu uang fiat. Dari dunia uang fiat semua pada berbondong-bondong ingin masuk ke dunia kripto. Tapi pertanyaannya adalah pintu gerbangnya kayak gimana? Nah, pintu gerbangnya adalah pada dasarnya bisa digolongkan dua. Disinilah dia salah satu letak masalahnya. Pintu gerbang masuk itu adalah nomor satu bisa dengan menggunakan aplikasi wallet, ya, pakai kartu kredit Anda, terus kemudian masuk ke digital wallet, ya. Apakah Anda mau masuk ke Uniswap misalnya, ya, atau yang digital wallet yang lain bisa, ya, Exodus bisa. Nah, mereka punya risikonya sendiri-sendiri, ya. Terus kemudian ada orang yang bilang, ya supaya nggak risiko, terus kemudian sudah masuk di situ, terus kemudian itu ditarik dong, ya, ke cold wallet, ya, storage namanya, bentuknya mirip kayak flash disk gitu. Apakah Trezor ataukah Anda mau pakai Ledger yang paling lazim, itu juga bisa. Akan tetapi muncul satu alternatif baru lagi. Dan itu namanya centralized exchange. Anda ingat baik-baik ya. Goalnya Bitcoin ini adalah menciptakan atau menggantikan centralized bank as intermediary. Tapi dengan munculnya Ethereum dan perkembangan yang sangat luar biasa, sekarang muncul kebutuhan yang sangat luar biasa juga sehubungan dengan ada orang banyak ingin masuk dengan mudah ke situ, dan ini diatasi sekarang dengan yang namanya centralized exchange. Dan saat ini centralized exchange paling besar itu adalah Binance, ini dia. Dan di samping itu centralized exchange yang kedua terbesar yang sekarang bermasalah itu namanya adalah FTX. Nah, ini dia, ya. Saya akan cerita sekarang Lehman Brothers-nya kripto di tahun 2022.